Mari kita simak penuturan Pak Rudi bagaimana koleksi-koleksi beliau batik lasem seperti apa, termasuk maknanya dan seterusnya. 15 menit Pak Rudi, saya berikan waktu. Monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih. Ini dari Ketua Sekarjaka dan pengurusnya yang bisa mengundang saya Zoom pada hari ini, dan mungkin ada panitianya. Dan ini juga ada Pak Mangkuan yang dulu 2004-an sering berkunjung ke saya, Pak William Pan. Saya disuruh usaha batik, tapi waktu itu saya masih belum. Ini ceritanya panjang. Ya, nanti untuk presentasinya akan dipandu oleh Anwar. Silakan, Anwar. Ya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau di Lasem sendiri itu memang untuk batik peranakannya ada beberapa motif. Awal batik Lasem itu masuk dengan motif-motif peranakan. Jadi ada waktu itu ekspedisi Cheng Ho, kemudian ada salah satu nahkodanya yang datang kemudian bersama istrinya yang bernama Nalini, dan mereka jatuh cinta terhadap Lasem. Kemudian Nalini ini membawa budaya-budaya Cina masuk ke dalam batik-batik tulis Lasem, yang salah satunya ada 3 hewan mitologi Cina, yaitu ada naga, ada uniknya, ada juga kilin. Nah, ini boleh next. Dan membuat batik Lasem itu semakin istimewa. Batik peranakan merupakan batik yang berasal dari etnis pendatang. Tadi sudah dijelaskan juga dari Bapak William Kwan. Ini untuk gambarannya. Untuk selanjutnya. Nah, ini kalau di Lasem juga para perempuan juga memakai batik tulis Lasem dan juga memakai atasan berkebaya. Untuk laki-lakinya memakai pakaian jas. Selanjutnya, nah ini untuk apa ya? Ibaratnya kalau kita bilang sih ini lebih ke modernisasinya. Jadi batik tulis Lasem itu tidak hanya dipakai untuk jari, tapi kita juga mencoba untuk masuk ke generasi milenial agar batik-batik tulis Lasem ini bisa dikenakan dengan style yang lebih modern. Itu. Ini memakai batik tulis Lasem juga untuk batiknya dan dikombinasi dengan kain tenun lurik. Baik, yang selanjutnya kita bisa next. Nah, ini untuk hewan-hewan mitologi. Assalamualaikum, Dim. Atau batik motif batik yang terpengaruh dengan budaya Cina. Kita bisa lihat ada motif naga, yang dimana filosofi dari naga itu memiliki atau menjadi lambang kekuatan. Ya, untuk phoenix atau burung hong ini melambangkan sebagai burung keabadian atau panjang umur, dan ada satu lagi hewan mitologi yang selanjutnya adalah kilin yang melambangkan ilmu pengetahuan. Ini seringkali menjadi motif batik tulis Lasem dengan pewarnaannya yang khas. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kita punya motif locan, atau ini adalah 3 hewan mitologi Cina yang ada dalam satu kain. Ini biasanya melambangkan kesempurnaan. Atau kalau orang zaman dahulu sebenarnya warnanya biru. Ini biasa dipakai untuk acara atau ketika melayat. Next. Nah, ini untuk batik 3 negerinya. Kebetulan ini memakai motif pagi sore. Jadi kalau batik 3 negeri sendiri, ini merupakan batik yang memiliki 3 unsur warna yang berbeda. Yang pertama ada warna merahnya, ini merepresentasikan dari etnis Tionghoanya. Kemudian warna birunya, ini warna merahnya dicelup di Lasem, kemudian warna birunya ini dicelup di Pekalongan, dan warna sogannya coklat itu dicelup di Solo. Jadi ini adalah
satu kain yang memiliki 3 unsur budaya. Ada Cina, ada Belandanya, dan juga ada Jawanya. Ini memiliki isan-isan daun asem yang melambangkan keharmonisan dalam hubungan dalam mencapai tujuan bersama. Daun asem sendiri adalah salah satu lambang kemakmuran. Nah, ini yang di bagian hijau yang kecil-kecil ini adalah daun asemnya. Terus juga ada sentuhan burung hongnya juga. Ini yang memakai motif burung hong dan juga bunga lasem. Jadi karena lasem itu memakai motif bunga-bunga yang biasanya banyak sekali, ada bunga peony dan masih banyak lagi. Terus kemudian yang ini untuk isiannya ada burungnya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa burung finnik ini memiliki arti sebagai lambang keabadian atau panjang umur. Oke, next. Nah, ini untuk warna dari batik 3 negeri. Jadi kalau di Lasem itu kan lebih identiknya kalau batik. Selain dari motif 3 hewan mitologi tadi, nah merahnya ini berbeda dari daerah lain karena kalau di Lasem ini nyebutnya merah darah ayam atau betite dengan warna merah marun. Dan birunya ini memakai indigo vera dan coklatnya kayu soga. Ini untuk pewarnaan batik 3 negeri. Next. Nah, ini salah satu motifnya. Karena kita juga batik dari daerah pesisiran, tetap dengan isan-isan khas Lasemnya, ada latohan dan juga ada daun asem. Nah, jadi kalau untuk latohan sendiri ini, dia memiliki filosofi membangkitkan semangat dan mengajarkan kita untuk selalu menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Karena di setiap gagannya atau kita petik di bagian manapun untuk latoh ini, dia akan tetap tumbuh. Kemudian juga ada motif utamanya, ada burung phoenix sendiri. Nah, ini gambaran untuk showroomnya, Batik Lasem kaya sekali dengan motif-motif dan filosofi. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Gunung Ringgit juga untuk motif-motif batik tulis Lasem, ada krica. Next. Nah, ini untuk Gunung Ringgit. Jadi ini pewarnaannya, ini memakai pewarnaan 3 negeri, tapi dengan motif Gunung Ringgit. Jadi Gunung Ringgit ini bentuknya, dia setengah lingkaran seperti geringsing, kalau pernah melihat geringsing, tapi perbedaannya dia ada tambahan mahkota atau bulatan-bulatan kecil di atasnya. Nah, ini memiliki arti tumpukan uang yang menggunung atau tumpukan koin ringgit yang menggunung, yang memiliki filosofi bagi yang memakai kain dengan motif gunung ringgit ini, didoakan agar kekayaannya, kesejahteraannya itu semakin bertambah, semakin melimpah. Nah, di sini juga ada tambahannya juga, ada kaligrafi Tionghoa, ada sinografinya dengan di setiap kalimatnya itu berupa syair harapan kebaikan bagi yang memakainya. Kemudian tetap dengan isan-isannya khas Lasem, ada seritan, kemudian ada latoh juga. Untuk yang selanjutnya ini yang geringsing, tapi ini yang memakai geringsing atau mata ayam. Ya. Jadi ada beberapa jenis geringsing sebenarnya. Nah, untuk geringsing sendiri itu dia diambil dari 2 kata, gering yang berarti tidak dan sing yang berarti sakit. Jadi kalau digabung ini bisa dibilang tidak sakit gitu. Nah, untuk yang memakai batik motif geringsing sendiri ini didoakan agar terhindar dari mara bahaya gitu. Jadi ini merupakan batik penolak bala. Seperti itu, dengan motif setengah lingkaran tanpa ada tambahan bulatan kecil di atasnya. Nah, lagi ini dengan motif krica, tapi tetap dengan pewarnaan khas Lasem, ada merah, ada birunya dan coklatnya. Ini pewarnaan 3 negeri. Nah, krica ini awal mula dibuat motif
ketika ada pembuatan jalan pada masa Dangles di Anyar Panarukan. Kemudian warga Lasem ini dipekerjakan untuk memecahkan batuan-batuan besar menjadi kerikil atau batu kecil-kecil ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan jalan tersebut. Nah, dalam proses pembuatannya, bayarannya itu ini membuat perekonomian di Lasem juga agak sedikit tidak stabil seperti itu. Kemudian dibuatlah ada motif kerica ini. Next. Kemudian ada latoh atau disebut juga anggur laut kalau di luar Lasem. Jadi ini selain menjadi motif khas dari Lasem, latoh ini juga salah satu makanan khas yang jadi kalau orang jalan-jalan ke Lasem itu pasti pengen nyobain namanya orap latoh. Tapi di sini di dalam motif Lasem ini menjadi penyemangat atau menjadi agar kita itu tidak menjadi pribadi yang pantang menyerah gitu. Next. Untuk Sekar Jagad, nah ini juga pewarnaannya masih dengan pewarnaan 3 negeri. Nah, untuk Sekar Jagad itu sebenarnya motifnya banyak sekali bunga-bunga yang dimasukin ke dalam motif batik tersebut. Kemudian disebutlah Sekar Jagad. Nah, Sekar Jagad ini diambil dari 2 kata, yaitu sekar yang berarti bunga, jagad yang berarti dunia, yang memiliki yang memiliki filosofi ini keindahan dalam kain. Nah, untuk yang memakai batik motif Sekar Jagad ini diharapkan karismanya, kecantikannya, ketampanannya itu semakin meningkat. Next. Masih banyak lagi motif batik tulis Lasem yang tercipta dari keseharian. Masih ada geblok kasur, masih ada beras uta, masih ada pasiran, dan masih banyak lagi berdasarkan sejarah juga masih ada. Tapi kalau kita ya, jadi kami datang ke Lasem, ke Omah Batik Lasem bisa proses dari batik tulis Lasem. Filosofinya itu juga seperti apa? Kami tunggu di Rumah Merah Lasem. Ini untuk showroom kita dengan bangunan tahun 1870-an. Kemudian untuk prosesnya, PCR-nya itu nah ini kita masih pakai dapur kuno, jadi tahun 1870 3 negeri. Kemudian kami memakainya untuk memproduksi batik-batik kami sekarang. Kita masih pakai cara-cara yang manual dan juga masih pakai cara juga. Ini adalah gambaran batik setelah diwarna kemudian kita jemur. Ini jemurnya tanpa memakai matahari. Jadi cuma di angin-angin saja. Setelah itu nanti akan masuk ke proses nembok yang selanjutnya. Ini untuk proses klorotnya. Next. 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 Nah, kebetulan kemarin kita juga dikunjungi oleh Ibu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja yang baru saja kemarin forum kita dan juga mensupport kita dengan karya dari Omah Batik Lasem. Next.
Ini juga ada kunjungan juga dari Bapak SBY, pernah dari Ibu Mari Alka Pangestu, dan juga ada dari Bapak Ganjar. Nah, ini yang baru-baru kemarin juga ada dari Bapak Dahlan Iskan juga berkunjung ke Rumah Merah. Nah, selain kita pasarkan batik-batik kita melalui offline, ya, melalui showroom kita, mengikuti tren yang sekarang, yaitu kita go online juga melalui ada platform Instagram juga ada, kita ada fanpage-nya ada, kemudian ada YouTube-nya juga. Ini beberapa online kita dari Instagram. Iya, terima kasih. Baik, Pak Rudi, matur nuwun sekali. Ya, terima kasih Bu. Ya, maaf. Ya, kita tunggu teman-teman kapan berkunjung ke kelas. Gitu. Baik, matur nuwun sekali Pak Rudi. Tadi disampaikan ada beberapa motif batik lasem yang peranakan tadi, ada gunung ringgit, ada burung hong, kemudian ada geringsing dan sebagainya yang luar biasa. Yang tidak kalah cantiknya selalu 3 negeri, di mana pewarnaannya ada di 3 kota, ya. 1 dari Pekalongan, kemudian dari Lasem sendiri, dan dari Solo.